Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Kurniawan, NPM 2013053164 dari kelas 2D. Di sini akan menjelaskan tentang keterampilan menyimak. Yaitu yang pertama kita masuk ke pengertian menyimak dahulu. Menyimak atau mendengarkan adalah suatu orientasi penerimaan terhadap proses komunikasi. Karena komunikasi melibatkan sumber dan penerima, menyimak terdiri atas peranan yang dimainkan si penerima dalam proses komunikasi. Pengertian keterampilan menyimak. Menurut para ahli, yang pertama ada Henry Guntur Tarigan, menyatakan bahwa menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Dan yang kedua ada menurut Suhendar dan Supinah, keterampilan menyimak merupakan keterampilan menangkap bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan atau dibacakan orang lain dan diubahnya menjadi bentuk makna untuk terus dievaluasi, ditarik kesimpulan, dan ditanggapi. Berdasarkan pendapat para ahli, menyimak merupakan mendengarkan lambang-lambang lisan atau mengidentifikasi bunyi yang dirubah menjadi makna agar dapat dimengerti oleh pendengar. Masuk ke proses menyimak. Menurut Logan dalam Tarigan, tahap dalam proses menyimak seseorang akan dijelaskan pada uraian berikut ini. Dan yang pertama ada tahap mendengar. Tahap mendengar yaitu pada tahap ini kita baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atas pembicaraannya. Jadi kita masih berada dalam tahap hearing. Dari penjelasan tersebut, tahap mendengar berarti pendengar mendengarkan apa yang diucapkan oleh pembicara. Misalnya, di dalam kelas pendidik menjelaskan kepada peserta didik. Dan yang B adalah tahap memahami. Tahap ini terjadi setelah kita mendengarkan, maka akan ada keinginan bagi kita untuk mengerti atau memahami dengan baik isi pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian, sampailah kita dalam tahap understanding. Dari penjelasan tersebut, memahami berarti pendengar mengerti apa yang disampaikan oleh pembicara. Misalnya, peserta didik mengerti apa yang telah dijelaskan oleh pendidik. Selanjutnya yaitu yang C, yaitu tahap menginterpretasi. Penyimak yang baik, cermat, dan teliti belum puas jika hanya mendengar dan memahami dengan baik isi ujaran sang pembicara. Dia ingin menafsirkan atau menginterpretasi isi butir-butir pendapat yang terdapat dan tersirat dalam ujaran itu. Dengan demikian, sang penyimak telah tiba pada tahap interpreting. Dari penjelasan tersebut, tahap menginterpretasi berarti pendengar menafsirkan atau melakukan maksud yang telah dipahami dari pembicara. Misalnya, peserta didik melakukan tugas yang diperintahkan pendidik yang sebelumnya telah dijelaskan. Dan tahap selanjutnya, yaitu D, tahap menilai atau mengevaluasi. Setelah memahami serta dapat menafsir atau menginterpretasi isi pembicaraan, penyimak pun mulailah menilai atau mengevaluasi pendapat serta gagasan pembicara mengenai keunggulan dan kelemahan serta kebaikan dan kekurangan pembicara. Dengan demikian, sudah sampai tahap evaluating. Dari penjelasan tersebut, tahap menilai atau mengevaluasi berarti menilai dari hasil interpreting baik mengenai keunggulan dan kelemahan. Misalnya pendidik dan peserta didik membahas bersama-sama apa yang telah dikerjakan peserta didik. Oke, masuk ke tahap selanjutnya yaitu yang E, tahap menanggapi. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam kegiatan menyimak. Penyimak menyambut, mencamkan, menyerap, serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atau pembicaraannya. Penyimak pun sampai pada tahap
menanggapi atau responding. Dari penjelasan tersebut, tahap menanggapi berarti pembicara dan pendengar dapat mengetahui hasil kegiatan. Menyimak misalnya, pendidik dapat mengetahui hasil akhir pembelajaran di kelas, mengerti atau tidak mengerti. Berdasarkan kesimpulan dari proses menyimak, terdapat 5 tahapan, yaitu tahap mendengar, tahap memahami, tahap menginterpretasi, tahap menilai atau mengevaluasi, dan terakhir yaitu tahap menanggapi, yang saling berkaitan atau berkesinambungan tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk menghasilkan hasil kegiatan yang baik. Terima kasih, saya Iksan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.